Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lamuda dari kelas PGMI 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan program pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pertama kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar merupakan proses yang penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan pembelajaran mengandung makna sebagai cara yang dipakai pengajar. Perencanaan pembelajaran yaitu seorang guru atau ahli untuk menentukan alur pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik. Nah, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas utama guru profesional. Perencanaan pembelajaran menunjukkan bagaimana keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran. Nah, hal ini dapat dilihat dari silabus dan RPP yang telah dibuatnya. Agar perencanaan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, guru perlu belajar bagaimana cara mengajar siswa yang memiliki berbagai macam karakteristik. Nah, lalu di sini ada tujuan penyusunan program pembelajaran PJOK di SD. Nah, pertama, pengembangan kemampuan motorik, yang dimana program PJOK ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus siswa, seperti koordinasi, keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan. Lalu kedua ada peningkatan kesehatan dan kebugaran. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, termasuk kesehatan jantung dan paru-paru, kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh. Lalu ketiga ada pembentukan karakter dan kepribadian. Nah, program ini membantu siswa mengerti pentingnya etika dan norma dalam berolahraga. Lalu keempat, pengembangan prestasi olahraga. Program ini dapat membantu siswa mencapai prestasi olahraga di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Lalu kelima ada persiapan untuk hidup sehat dan aktif. Nah, program ini mempersiapkan siswa untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif di masa depan. Lalu keenam ada pengembangan modul ajar. Nah, lalu di sini ada tujuan pembelajaran PJOK. Pertama itu mengembangkan kesadaran tentang arti penting aktivitas jasmani untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta gaya hidup aktif sepanjang hayat. Lalu kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, mengelola kesehatan dan kesejahteraan dengan benar, serta mengembangkan pola hidup sehat. Lalu ketiga, mengembangkan pola gerak dasar dan keterampilan gerak motorik yang dilandasi dengan penerapan konsep, prinsip, strategi, dan taktik secara umum. Lalu keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai kepercayaan diri, sportif, jujur, disiplin dalam melakukan aktivitas jasmani. Lalu kelima, menciptakan suasana yang kreativitas, berisi tantangan dan ekspresi diri dalam interaksi sosial. Lalu keenam, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dan terakhir, pengembangan profil belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu di sini ada hubungan antara kurikulum, silabus, dan RPP. Nah, kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa komponen. Dikatakan suatu sistem karena setiap komponen saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kurikulum merupakan sesuatu yang harus dicapai peserta didik dalam jenjang pendidikan. Nah, dari pengertian dan komponen kurikulum, maka dapat dilihat bahwa kurikulum, silabus, dan RPP saling berkaitan. Jika silabus menjabarkan kurikulum ke materi yang lebih spesifik, maka RPP menjabarkan silabus lebih rinci sampai bagaimana strategi penyampaiannya tercantum dalam RPP. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum, silabus, dan RPP saling berhubungan. Nah, silabus dapat disusun berdasarkan prosedur berikut. Pertama itu perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan, penyusunan silabus secara individual maupun kolektif mengumpulkan informasi dan referensi yang sesuai, serta mengidentifikasi sumber belajar, termasuk narasumber yang diperlukan dalam pengembangan silabus. Kedua, ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan menyusun silabus dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama itu merumuskan standar kompetensi, kedua merumuskan kompetensi dasar, ketiga merumuskan indikator, keempat merumuskan materi standar, kelima perumusan standar proses KBM dan penilaian. Lalu ketiga ada revisi. Nah, draft silabus yang telah disusun perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli, dan uji lapangan.